di seorang presiden atau pemimpin negara itu seharusnya tidak boleh di trial gitu loh. Nggak boleh ditangkap dan diadili di negara lain. Dengan cadangan yang begitu besar di Venezuela, harusnya kan orang itu menjadi relatif mudah untuk berinvestasi ke sana. Pertanyaannya kenapa itu tidak hadir gitu? Indonesia saya rasa nggak punya sesuatu yang relatif menarik untuk diinvestasi. Untuk dia tuh. Halo sahabat data, jumpa lagi di Bongkar Data. Kali ini kita akan membicarakan mengenai penangkapan Nicolas Maduro oleh pemerintah Amerika Serikat yang beberapa hari lalu sempat menjadi pembicaraan dan pemberitaan di lini masa internasional maupun nasional. Kali ini saya Endar ditemani dengan dua peneliti dari Litbang Kompas, Rangga dan Mas Iwan. Nah, ini mungkin pertanyaan ini cocoknya dibahas oleh Rangga dulu nih. Kok bisa ya seorang presiden itu tadi, Nicolas Maduro, itu ditangkap oleh pemerintah asing? Istilahnya kan begitu. Sebenarnya kalau pertanyaannya adalah kok bisa ya? Harusnya sih aturannya nggak bisa sih. Nggak bisa? Nggak bisa harusnya. Kenapa? Karena gini, hubungan internasional ya, atau politik internasional itu kan ada aturannya. Aturan mainnya yang itu udah dijaga paling tidak dari Perang Dunia II atau 45 sampai sekarang, artinya udah sekitar 80 tahunan. Ada struktur besar yang namanya PBB, ya kita tahu semua, yang dia berfungsi atau bertugas untuk menjaga perdamaian. Kenapa? Karena terbukti nih dari abad 17, 18, perang Napoleon, segala macam gitu ya, imperialisme, sampai Perang Dunia I dan II, perang tuh merugikan. Dia harganya mahal, nyawanya banyak, nyawa orang-orang banyak yang melayang begitu ya, dan dia tuh tidak dia membuat kerjasama ekonomi terutama itu jadi sulit gitu kan. Artinya negara-negara akhirnya sepakat lah, oke deh kita kerjasama, kita bikin konstitusinya. Itu setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua yang ternyata bisa nih dijaga sampai Perang Dingin, dan kemudian di tahun 2026 ini itu dilangkahin nih sama langkahnya Amerika begitu ya. Apa aja yang dilangkahin? Setidaknya ada 3 nih. Apa aja? Yang pertama dan kedua itu sama-sama di UN Charter ya. Jadi di Piagam PBB. Artinya itu udah, kalau Indonesia tuh kayak undang-undang dasar lah ya. Itu udah paling basis gitu. Kalau misalnya kita ngomongin di hukum internasional ada macam-macam kan. Ada yang ngomongin soal lingkungan, ada yang ngomongin soal banyak lah. Kerjasama segala macam. Tapi basis dasarnya itu kan Piagam PBB, UN Charter. Dia tuh ngelanggar pasal 2 yang secara eksplisit bilang bahwa negara berdaulat manapun yang menjadi anggota PBB itu tidak boleh menggunakan kekerasan di negara berdaulat lain, kecuali atas dasar self defense atau dia itu disetujui oleh PBB. Jadi ada mandat PBB. Biasanya itu dikeluarin dari Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Jadi aturannya nih, misalnya ada kejadian parah apa segala macam, dirapatin dulu. Ya, tapi kalau dalam konteks Venezuela ini jadi agak spesifik. Kenapa? Karena yang pertama, semenjak Nicolas Maduro naik, dia itu memang presiden yang bisa dibilang tidak terlalu baik lah. Dia otoriter, dia mimpin 12 tahun, dia itu diduga mencurangi pemilu, sehingga dia naik terus gitu ya, nggak ganti-ganti, sehingga masyarakatnya sendiri pun, dan dia membunuh banyak sekali oposan. Sekitar 2019 itu 1.700-an, 2017 itu sekitar 5.400-an orang dibunuh secara tidak adil gitu oleh pemerintahnya Maduro di sana. Artinya itu membuat teror sehingga sekitar 20% populasi Venezuela itu kabur tuh, memang eksodus. Itu ke daerah-daerah sekitar Amerika Latin sampai ke US. Bahkan di Florida tuh ada namanya Little Venezuela. Jadi kayak kampung kecil khusus ya, banyak kan orang Venezuela di sana. Dan di sana sebagian dari imigran itu dia terikat dengan ya kelompok yang dianggap tadi ya kelompok teroris kriminal begitulah ya, narkoba, dia ngalirin fentanyl, dia ngalirin kokain, yang disebutkan 2 itu ya sama Marco Rubio ya, Secretary of State-nya Amerika. Nah, jadi konteksnya adalah dia itu menggunakan pretext itu atau dasar itu ya, bahwa ini adalah upaya Amerika untuk menyelesaikan urusan domestik, yaitu narkoba.
kebetulannya gembongnya itu adalah presidennya Venezuela dan berada di Venezuela. Jadi dalam konteks atau paradigma pemikiran domestiknya Amerika, ini sesuatu yang sah karena dia sudah melanggar hukum saya nih. Oke. Itu dia mengganggu kedaulatanku di dalam negeri, Mengancam keamanan. mengancam keamananku. Makanya aku harus melakukan tindakan self defense. Itu dia menyebutkan banyak sekali presiden yang mulai dari doktrin Monroe tahun 1800-an sampai yang disebut adalah Tahun 9. langkah Amerika untuk mencongkel mantan presiden Panama kan tahun 89 gitu. Iya. Oke, tapi tadi sempat kesebut sedikit kalau ternyata memang posisi dari Nicolas Maduro ini juga sebenarnya kurang oke untuk dalam negeri ya. Dia kekurangan legitimasi nggak sih? Artinya oposisi yang di dalam negeri itu juga memiliki kekuatan atau mungkin tanda kutip sumbangsi tersendiri untuk menggelar karpet merah kepada Amerika gitu. untuk bisa culik Nah, Maduro. kalau itu bisa jadi ya. Tapi kan agak terlalu sampai detik ini belum terbukti lah. Oke. Itu kayak sama kita ngomongin Hitler mati di Garut gitu. Tapi poinnya kan tuh jadi asumtif dan agak-agak konspiratif begitu ya. Oke. Tapi yang jelas, makanya itu tadi dibatasinya adalah pertama Amerika kan ngomong bahwa ini tuh sah nih karena mereka itu ingin menangkap orang yang melanggar atau mengancam kedaulatan negaranya begitu. Tapi dalam perspektif hukum internasional dan politik internasional ini tentu tidak sah. Dia melanggar piagam PBB. Dan yang kedua tadi ada prinsip yang tidak tertulis ya. Itu kayak norma internasional ya. Namanya presidential atau imunitas pemimpin. Di seorang presiden atau pemimpin negara itu seharusnya tidak boleh di trial gitu loh. Nggak boleh ditangkap dan diadili di negara lain. Lembaga yang harusnya bisa mengadili itu mahkamah internasional. Makanya ada mahkamah internasional kan itu. Kalau misalnya kayak dulu orang-orang Nazi, pimpinan Nazi itu nggak di trial di Amerika kan. Dia di trial di Nuremberg gitu. International Court of Justice gitu. Jadi ada mekanisme internasional sebelumnya. Kalau misalnya Amerika mau perilaku kayak gini, itu bisa dinormalisasi atau itu jadi presiden yang kemudian bisa ditiru oleh superpower lain. Karena fondasi normatif dari hubungan internasional yang kita tahu sekarang dari 80 tahun lalu itu dilanggar gitu aja dan sampai detik ini PBB nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Negara-negara Barat juga ya bikin statement aja nggak melakukan embargo, nggak melakukan apa-apa. Hanya ya sebatas statement atau penolakan Betul. itu. Tapi ada isu lain juga yang bergulir yaitu tentang minyak. Nah ini kepada Mas Iwan ini sebegitu keinginan besar begitu ya untuk Trump terutama untuk dikatakan mengamankan atau mengelola cadangan minyak yang ada di Venezuela. Nah ini kalau kita bisa tahu nih, ini sebenarnya Venezuela itu punya cadangan sebesar apa atau sekaya apa sih negara ini dengan minyaknya? Memang cadangan yang dimiliki Venezuela itu salah satu yang terbesar gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 300, ya kurang lebih ya 300 miliar barel gitu ya. Itu ya terbaik cukup, ya nggak beda jauh lah dengan Saudi Arabia yang sekitar 260-280 ya miliar barel gitu. Nah, tetapi kalau dari sisi produksinya, si Venezuela ini relatif minim. Kalau misalnya nih, Saudi Arabia sebagai negara yang memiliki cadangan minyak yang gede di dunia, dia setiap hari itu bisa memproduksi hingga 10 juta barel. Sedangkan Venezuela itu kurang dari 1 juta barel. Dan sebenarnya itu unik. Venezuela itu sebelum sekitar 2018 ya, dia itu mampu memproduksi lebih dari 2 juta barel. Cuman belakangan ini semakin menyusut begitu ya. Sekarang sekitar 900-an ribu barel per hari. Sedangkan konsumsinya dia per hari itu kecil, sekitar 300 ribu barel per day. Memang secara produksi dia itu sudah surplus. Artinya kalau surplus dia pasti akan mengekspor. Logikanya begitu ya. Nah, dengan cadangan yang sangat besar,
produksi dia relatif masih minim dan dia masih surplus di negaranya, artinya dia tuh masih punya cadangan energi terutama minyak bumi itu sangat gede sekali yang bisa dimanfaatkan untuk geoekonomi bahkan geopolitik negaranya, setidaknya untuk kemakmuran bahkan untuk interaksi Venezuela dengan negara lainnya. Artinya ada kepentingan yang sifatnya ekonomi di sana. Dan apalagi Venezuela sebagai salah satu negara ya pendiri OPEC begitu. Artinya dia punya posisi yang memang bargaining position yang kuat di mata dunia, terutama dari sisi energinya. Nah, tadi disinggung juga terkait Rangga, narkoba sebagai pintu masuk Amerika masuk ke Venezuela dan statement terakhirnya terkait dengan penguasaan energi di sana. Nah, ini kalau kita coba melogika, kenapa Amerika menjadi sangat tanda kutip bernafsu untuk menguasai minyak yang ada di Venezuela? Karena kalau kita lihat sejauh ini Amerika sebagai negara yang memang dia itu konsumsi minyaknya itu salah satu yang besar di dunia. Jadi setiap hari dia perlu setidaknya sekitar 20 juta barel per hari. Bayangin. Dan dia di saat ini memang mampu ya kurang lebih ya dengan kemampuan dia menemukan pengelolaan minyak secara minyak serpih atau gas serpih itu, dia mampu memproduksi hingga sekitar 20 juta barel per hari juga. Oke, ini berarti tergantung pada teknologinya yang dimiliki. Iya. Kalau terkait dengan kemampuan Amerika untuk dengan memproduksi itu memang sebuah langkah panjang hingga dia menjadi salah satu negara yang saat ini eksportir minyak yang besar di dunia. Karena di masa-masa sebelumnya Amerika sebagai negara memang pada dasarnya memang dia itu importir gitu, jatuhnya gitu ya. Tapi dengan dilakukan riset terkait dengan minyak serpih atau shale oil atau shale gas tadi sejak 1950-an gitu ya hingga belakangan gitu, itu baru dia mampu menghasilkan minyak itu kan sekitar jelang-jelang COVID lah sekitar itu ya, sekitar 2018, 2019 dan memang menjadi titik besar itu era-era COVID waktu 2020-an. Amerika mampu menghasilkan shale oil atau shale gas dengan jumlah yang sangat besar gitu. Nah, tapi kalau menurut saya Amerika ini bukan negara yang sekedar untuk memenuhi kepentingan ekonominya atau energinya pribadi. Amerika ini sebagai negara yang boleh dikatakan kakak dari negara barat, blok NATO, OECD dan seterusnya. Nah, hingga saat ini kalau kita tahu pasca krisis Rusia Ukraina, ini suplai energi terutama dari Rusia itu kan dibatasi masuk ke wilayah Eropa begitu ya. Nah, mau nggak mau Amerika menjadi semacam kakak tertua atau ketuanya untuk mensuplai energi ke wilayah-wilayah Eropa. Nah, ini dugaan saya lagi ya, bukan tidak mungkin ketika dia mau atau mampu menguasai sumber daya energi yang ada di Venezuela dan dia mampu memproduksinya, dia akan memberi suplai energi yang cukup ke Eropa dalam jangka yang panjang bahkan begitu. Dan kalau kita lihat dari distribusinya energi yang kita lihat di laporannya BP Statistical Review itu, memang ekspornya energi Amerika itu sebagian besar larinya ke wilayah-wilayah Uni Eropa. Jadi apa yang kamu produksi di Amerika, apa yang kamu dapat di Amerika pasti akan terdistribusi ke wilayah Eropa. Dan Eropa menjadi salah satu entitas yang penting juga dalam konteks global karena terutama terkait dengan energi, Uni Eropa adalah negara yang boleh dikatakan sangat minim sumber daya terkait dengan energi fosil. Setiap hari dia hanya mampu memproduksi sekitar 300.000 barel, sedangkan konsumsinya lebih dari 11 juta barel. Artinya apa? Dia masih defisit sangat gede. Dan ini sangat rentan bagi geopolitik Uni Eropa. Sangat bisa digoyah. Dan begitu nanti Uni Eropa, katakanlah suatu ketika terjadi konflik geopolitik dan berpengaruh dari sisi energinya, ini mau nggak mau dia pasti akan minta tolong terhadap Amerika. Nah, mungkin dalam konteks gedenya, apa yang dilakukan Amerika akan di jangka menengah atau panjang akan menjalar ke Eropa dalam sisi penguatan energinya. Jadi peta kekuatan geopolitik. Salah satunya minyak. Salah satunya minyak. Nah, kalau sebelum penangkapan Nicolas Maduro kan juga sempat berkampanye atau bersuara bahwa Venezuela adalah benteng terakhir imperialisme Barat. Dia sebagai penjaga agar tanda kutip membatasi kekuasaan atau kekuatan dari US sendiri. Sementara saat ini sudah jebol. Nah, ini gimana nih? Teori-teori hubungan internasional geopolitik ini kan berarti PBB sudah tadi ya
Ya. faktanya sudah dilanggar, lalu juga sudah main hukum rimba. Bagaimana kita bisa membaca peristiwa ini? Hubungan internasional, pergaulan internasional itu kan mirip-mirip homo homini lupus ya, artinya aktor itu akan jadi serigala untuk aktor lain gitu ya. Nggak ada satu lembaga pun yang posisinya lebih sovereign atau lebih berdaulat dibandingkan dengan negara itu sendiri. Artinya, berarti ya saat ini kita justru kembali lagi dong ke masa-masa teori Thomas Hobbes, Ya, Leviathan, dan US ini yang megang Leviathan ya. Iya sih, kalau misalnya aku lihatnya gitu, karena pada akhirnya semua upaya kita untuk membangun infrastruktur internasional itu jadi nggak ada artinya sama sekali. Terlebih lagi tadi dengan yang dibilang sama Mas Iwan juga ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika itu kan menguntungkan Eropa. Dia punya buffer atau punya kanal yang reliable gitu. Kita ngelihat sendiri gimana dampaknya perang Ukraina Rusia di 2022 kan. Itu kan 3 tahun jalan. Shock ya. Uni Eropa tuh shock terutama dalam konteks energi. Harga energi global juga morat-marit begitu pada saat itu kan. Dengan adanya cadangan yang reliable, artinya accessible, secara teknis itu bisa dilakukan, kemudian semampu-mampunya misalnya Venezuela tiba-tiba dia secara magis gitu ya bisa mengelola cadangan minyaknya yang tadi mungkin agak lebih sulit untuk dikelola. Mungkin dia tidak akan semudah itu membuka akses perdagangan ke barat begitu, dengan tadi ya udah disebut juga bahwa Venezuela itu memposisikan ideologinya di kiri begitu ya. Dari zaman dulu presiden karismatik Venezuela si Hugo Chavez, dengan kemudian dia punya ideologi sendiri yang namanya Chavismo itu, yang sampai sekarang itu menjadi jargon yang terus dipegang sama ya Maduro terakhir begitu ya. Dan saya yakin yang melanjutkan juga si Delcy Rodriguez dan juga Jorge Rodriguez di ketua DPR pun juga pasti akan menjunjung tinggi. Mungkin kalau di Indonesia tuh mereka melihat Hugo Chavez kayak Soekarno lah ya. Jadi kalau di Indonesia kita punya Soekarno sebagai founding fathers, tokoh yang sangat besar, punya marhenisme. Mereka punya Chavismo begitu. Jadi sangat ini. Cuman yang jadi persoalan itu kan tadi kalau kita ngomongin energi di satu sisi itu secara rasional masuk akal begitu. Tapi dalam dampak yang lebih besar, dalam aspek yang di luar energi begitu ya, ini juga bisa dibaca sebagai langkah Amerika untuk kembali mengukuhkan dominasinya di kawasan Amerika secara umum ya, dari utara North Amerika secara benua sampai Amerika Selatan begitu, yang selama ini mungkin relatif terkonten begitu ya. Bagaimanapun juga kalau kita lihat 10 tahun terakhir, kurang lebih Amerika Latin itu bergerak dengan dinamika politiknya sendiri begitu. Argentina dengan bahkan sempat ada wave sosialisme begitu di negara-negara Amerika Latin begitu. Kemudian muncul wave yang kanan gitu dengan Bolsonaro dan Brazilnya dan so forth. Jadi artinya ini relatively ya udah begitu ya, berjalan sendiri aja nih CONCACAF ini begitu. Dengan apa yang dilakukan oleh Amerika, dan kemudian dia secara eksplisit ya berbicara dengan reporter tidak lama setelah peristiwa Venezuela, dia bilang bahwa Kuba mungkin siap-siap untuk mengalami kemunduran lah, bahasa halusnya ya, atau itu kan secara eksplisit itu sinyal bahwa aku bisa loh melakukan ini ke Venezuela, dan aku bisa aja melakukan ini ke Kuba, aku bisa aja melakukan ini ke Argentina, Brazil, Chile, siapapun begitu. Terus satu lagi negara yang disebut mana tuh? Greenland. Oh ya, Greenland. Nah ya, itu termasuk ya kemarin ya, soal minyak dan juga mineral tanah jarang dan so forth. Tapi kalau tadi agak bedanya dengan Greenland itu kan dia masih konteks energi gitu loh. Tapi kalau konteksnya kan konteks kawasan nih. Dia merasa bahwa gini, gimana pun juga Maduro, semua orang yang mengamati politik nasional memahami kalau Maduro itu dia agak ke kiri dan dia punya relasi yang baik sama Putin gitu, sama Rusia. Dia bisa jadi proksinya. Kalau kita pakai bahasa perang dingin ya, dia bisa jadi proksinya Rusia di situ. Ada presence Rusia dan juga dalam konteks ini Cina gitu di Amerika Latin gitu. Dan itu yang secara geopolitik ingin coba di assert atau ingin coba ditegaskan gitu oleh Amerika dan dalam konteks ini Trump gitu. Yang tidak dilakukan oleh presiden-presiden lain sebelumnya. Kalau Joe Biden kan dia nggak terlalu, ya dia sudah sibuk dengan COVID dan juga Rusia Ukraine begitu ya. Ini yang saya lihat dalam konteks kawasan ya, geopolitik kawasan yang ingin dilakukan oleh Trump, menunjukkan bahwa setidaknya di kawasan Amerika nih, di benua ini ya tuannya itu
saya gitu loh. Jadi kalian jangan main-main. Ya gitu. berarti pernyataan Trump kemarin kan menyebut tadi negara-negara itu Iya. itu bukan sekedar sinyal kayaknya, itu juga sebagai ancaman. Jadi nggak menutup kemungkinan nih dalam beberapa bulan ke depan negara-negara seperti Kuba, Greenland dan sebagainya itu pelan-pelan juga akan diintervensi oleh Amerika. Balik lagi itu kayak ngomong Hitler mati di Garut ya. Kita nggak bisa punya instrumen yang memadai untuk bilang bahwa itu akan terjadi dalam waktu segini-segini. Tapi yang jelas kalau kita ngomong politik internasional itu kan ada hal yang eksplisit, ada yang implisit, ada yang di tengah. Kalau implisit itu kan kita harus membaca read between the lines begitu ya. Kita harus menakar atau mengartikan ini kira-kira gesturnya. Kalau misalnya kita ngelihat Xi Jinping gitu misalnya, itu kan ini orang kan irit ngomong nih. Jadi susah tuh. Ini orang berdirinya agak miring, wah ini kayaknya. Jadi kita kadang gitu kan membacanya ya. Tapi kalau ini kan udah agak eksplisit. Dia ngomong pertama Presiden Panama tahun 89, ya kan. Kemudian dia ngomong eksplisit Monroe. Monroe itu punya makna tertentu bagi politisi US gitu, di mana dia ada doktrin yang menjustifikasi lah ketika kepentingan Amerika itu terancam. Iya. Segala cara itu bisa dilakukan. Sah untuk dilakukan oleh pemerintah Amerika. Itu kan implikasinya besar secara paradigmatik dan secara normatif ya. Artinya paradigma Amerika untuk melihat hubungan internasional itu udah nggak nyambung nih sama komunitas internasional secara umum yang mencoba masih punya harapan akan adanya keteraturan, adanya hukum internasional yang meskipun dia itu tidak serigid hukum domestik yang kita punya, ada undang-undang dasar, kalau di Indonesia ada undang-undang, perpres, perpu, apa segala macam. Hukum internasional itu kan terserah negara mau ratifikasi atau enggak. Setelah diratifikasi kan dia baru diturunkan ke instrumen undang-undang di dalam negara tersebut. Itu aja kan ketika bisa dijalankan, itu harapannya kan, wah perdamaian dunia bisa terjalin, kita tuh bisa melangkah ke hal-hal yang lebih progresif lah. Kita ngomongin soal krisis iklim, kita ngomongin soal karbon, ketenaga kerjaan, kita ngomongin soal krisis kemanusiaan. Itu kan hal-hal lain yang harusnya itu bisa dikerjakan ketika yang ini nih, yang mendasar soal kedaulatan ini udah selesai. Wah, apa yang dilakukan oleh Amerika ini itu balikin lagi nih ke perdebatan awal, apa arti kedaulatan, kok bisa nih. Kalau misalnya nih, ini ada satu nukilan yang menarik banget ya. Saya dengerin podcastnya New York Times waktu itu sekitar 2-3 hari lalu lah. Aku mengutip jurnalisnya tuh ngomong menarik banget. Dia bilang gini, apa yang terjadi itu tuh surreal ya, artinya kayak mimpi gitu. Aku bisa ngelihat. Jadi dia berdiri di kayak hutan lah ya, detention center di Brooklyn. Itu satu kecamatan lah ya di New York gitu. Di mana diduga Maduro sama istrinya itu ditahan di situ sambil nunggu persidangan begitu ya. Dan ini persidangan nih jangan bayangin kayak besok lusa kelar, ini lama nih, tahunan ini. Ini akan lama. Dia bilang gini, seminggu lalu nih orang masih jadi presiden. Masih pidato, sekarang nih dia tidur di sel di samping Costco ya. Kalau di sini Indomaret nih. Jadi orang biasa yang udah nggak mungkin lagi ngelihat dia seorang Maduro dia dengan pengawal, protokol. Itu se absurd itu. Kalau kita ngomongin tarif, itu kan masih soft mas, masih soft power, masih Joseph Nye ya, Joseph New York Eve gitu ya, Joseph Nye soal soft power segala macam. Ini tuh udah hard power, itu udah jadi memang gradasi gitu, bertahap. Invasion gitu. Lalu kalau lagi-lagi nih, kita nggak bisa ngelepasin konteks ini tanpa tadi dugaan-dugaan tentang yang namanya energi. Ini kan konteksnya ya Amerika juga sebenarnya tanda kutip berperang atau ngebet tadi ya, bernafsu untuk menggali minyak, mengolah minyak, produksi minyak untuk melawan sekarang ini tren-tren mengenai baterai-baterai lithium, kendaraan-kendaraan listrik segala macam yang memang pasarnya sudah dikuasai oleh China. Nah ini untuk membaca konteks ini, apakah memang ada sangkut pautnya dengan itu untuk Mas Iwan ini? Iya, sebenarnya antara fosil dan energi baru terbarukan itu kan sebuah hal yang sebenarnya tidak terpisah gitu.
Jadi sebelum suatu negara atau sebuah entitas, sebuah kawasan akan transisi ke energi baru terbarukan, dia harus memiliki backbone yang kuat terkait dengan energi fosilnya. Jadi tidak mungkin sebuah negara terus tiba-tiba shifting dari fosil ke energi baru terbarukan. Yang katakanlah salah satu bentuknya adalah kendaraan listrik yang notabene berbasis dari baterai, begitu ya. Ya, Cina sama dengan Amerika itu sebenarnya negara yang memang sama-sama kuat. Kita lihat kalau dari konstelasi ekonomi, ini merupakan negara yang memang kuat secara ekonomi. Meskipun secara PDB-nya jauh ya Amerika dibandingkan Cina. Yang satu sekitar 28 triliun US dollar, Cina sekitar 17-18 triliun US dollar gitu ya. Dari sisi pertahanan, kedua negara juga head to head hitungannya ya, meskipun Amerika jauh di atasnya China secara kalkulasi alutsistanya, tetapi mereka tetap ada di urutan 1 dan 2 begitu. Nah, memang ketika kita membicara sebuah negara, ya mereka 1 dan 2, tetapi begitu bicara kawasan, mereka sebuah koloni yang kuat. Cina dengan entitas BRICS misalnya salah satunya, Amerika dengan blok NATO misalnya atau blok-blok di Uni Eropa, kan satu kesatuan. Ini menjadi sebuah hitung-hitungan yang kalau bahasa kalkulasi itu menjadi sesuatu yang menarik begitu ya. Amerika cenderung masih getol terkait dengan energi fosil, tetapi negara di blok Uni Eropa sudah getol terkait dengan energi baru terbarukan. Cina fosil kuat, tetapi energi baru terbarukan juga terus digenjot habis-habisan. Demikian juga dengan Rusia. Nah, yang dilakukan Amerika saat ini terkait dengan ya invasi ya, kalau katakan ya invasi secara pertahanan begitu ya ke Venezuela, kalau itu terkait dengan EBT, aku rasa itu masih terlalu jauh ya menurutku ya. Tetapi menurutku lebih lekat terkait dengan penguatan ketahanan energi. Kalau ini benar-benar terkait dengan energi ya, ini terkait erat dengan ketahanan energi yang memang relatif menjadi persoalan besar di Amerika. Kalau kita lihat dari data cadangan energi terkait dengan minyak bumi, Amerika lihat cari, dia punya cadangan energi berapa? Boleh dikatakan sangat minim gitu. Karena pada dasarnya energi di Amerika itu sudah sangat-sangat terbatas terkait dengan energi fosilnya, terutama minyak bumi. Makanya kenapa dia harus menambang terkait dengan minyak serpeh atau gas serpeh tadi? Karena pada dasarnya mereka sudah bekas tambang sudah mati, diriset lagi, diambil kira-kira di celah-celah masih ada minyaknya, akhirnya keluarlah gas serpeh ini. Nah, tetapi kan kalau itu nanti di sumur-sumur tuanya itu sudah habis gas serpehnya, otomatis sudah nggak ada. Mau nggak mau dia untuk meningkatkan ketahanan energinya dia harus nyari sumber lainnya. Sumber lainnya bisa jadi dengan cara investasi, bisa juga dengan cara kerjasama dengan negara lainnya. Nah, dalam kasus ini kalau itu benar memang energi menjadi isu utamanya, ya dia berarti kan berusaha untuk menguasai dengan cara bahkan hard power gitu, tidak hanya soft power lagi. Padahal kalau kita lihat dari sisi soft powernya, harusnya Venezuela itu punya kekuatan, yaitu soft power tadi, untuk bernegosiasi dengan siapapun untuk investasi ke dia. Dan kalau kita lihat dari sisi kondisi ekonominya, Venezuela dengan Indonesia sebenarnya relatif nggak terlalu jauh. Kalau kita dari PDB per kapitanya, Venezuela kan sekitar 4.200-an US dollar ya, per kapitanya per tahun. Sedangkan Indonesia kan 4.800, 4.900 sekitar itu ya US dollar per kapitanya. Nah, ini kan angka yang relatif sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh antara Indonesia dengan Venezuela. Terus kita lihat juga terkait dengan kalau kita lihat dan berasumsi aja dengan kondisi saat ini gitu ya, dengan cadangan yang begitu besar di Venezuela, harusnya kan orang itu menjadi relatif mudah untuk berinvestasi ke sana. Pertanyaannya kenapa itu tidak hadir gitu? Ya berarti ada sebuah sistem ekonomi atau pemerintahan yang memang dia tuh mungkin membatasi. Di samping di satu sisi model minyak yang ada di Venezuela itu kan lebih berat dan asam dan cenderung mudah terbakar. Ini yang membuat risiko pertambangan itu menjadi sangat tinggi sekali gitu dibanding sumber-sumber energi di negara lainnya. Jadi kalau investor mau menambang minyak di Venezuela, itu pasti kosnya sangat tinggi. Karena tadi jenis minyaknya lebih berat dan lebih asam. Terus resiko juga lebih besar. Artinya dia menginvestasi dengan nilai yang jauh lebih besar. Nah, ini mungkin membuat Venezuela relatif tidak menarik bagi investor yang sifatnya itu profit oriented dalam jangka pendek gitu. Nah, mungkin Amerika sudah menemukan caranya tuh. Kira-kira yang efektif, efisien untuk menambang model minyak kayak gitu tuh mungkin dia punya caranya. Seperti kalau dia berkaca
meriset terkait dengan minyak serpeh atau gas serpeh yang diriset dari 1950-an tadi. Bisa jadi begitu. Nah, kalau ini memang benar begitu asumsinya, dan dia berhasil untuk menambang di sana atau mengokupansi lah sumber daya cadangan energi yang ada di sana, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dia tidak hanya memiliki cadangan operasional yang kuat, operasional itu berarti kan untuk kebutuhan day to day-nya, tetapi dia memiliki cadangan strategis yang sangat kuat. Strategis itu berarti kan dipakai untuk kepentingan tanggap darurat, persiapan perang mungkin, bahkan bencana alam dan seterusnya. Ini akan menjadi lebih kuat lagi. Begitu dia kuat, hitungannya sekian bulan energinya dia akan stabil, negara itu secara ekonomi makro relatif stabil dibanding negara yang relatif rentan. Misal seperti Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh. Kita konsumsi kita per harinya sekitar 1,5 juta ya barel per day, tetapi produksi kita nggak lebih dari 700.000 barel per day. Berarti kan kita perlu 800.000 barel per day yang harus itu impor day to day-nya. Iya. Cadangan operasional kita nggak ada sebulan, dan kita nggak punya cadangan strategis. Itu sangat berisiko ketika nanti terjadi bencana, bahkan nanti kok tiba-tiba ada, misalnya nih ya, tapi jangan sampai terjadi ya, invasi dari negara asing dengan kekuatan militer yang solid, ini akan membuat kita kelabakan. Operasional aja nggak kuat, gimana akan menghadapi cadangan strategis yang kita sama sekali nggak punya. Nah, dalam konteksnya Amerika dan Venezuela, kalau benar ini terkait dengan energi, dan benar kalau ini akan diambil sebuah kekuatan geoekonomi bagi Amerika dalam mengeksplorasi minyak di sana, ini akan menjadi benefit yang kuat bagi Amerika setidaknya, dan juga bagi sekutunya. Itu menurut saya. Iya, tapi tadi kan disebut oleh Indonesia itu juga sebenarnya dalam kondisi yang rentan ya secara energi tadi. Ketahanan energi sangat rentan. Nah, ini kan juga akhirnya menimbulkan asumsi-asumsi ya, untuk kalau kita baca di komentar-komentar warganet begitu di media sosial, jangan-jangan nanti Indonesia juga bisa mengalami seperti apa yang dialami Venezuela begitu. Tiba-tiba ada tokohnya, politisi atau siapa yang tanda kutip diculik oleh negara lain. Nah, ini ada kemungkinan seperti itu nggak ke depan? Kalau menurut saya pribadi ya, dengan politik internasional kita yang bersifat non-blok gitu ya, terus berkawan dengan siapapun, dan sering kita dengar dari Pak Presiden sendiri, musuh satu itu udah terlalu banyak gitu ya, dan berkawan dengan siapapun itu rasa kurang lebih seperti itu ya. Artinya kita memang berkawan dengan siapapun, mau timur, mau barat, mau kapitalis atau sosialis, itu teman kita semua gitu. Nah, dengan konteks seperti ini saya rasa Indonesia relatif aman dalam arti untuk hal yang sifatnya sampai sebuah kekuatan asing masuk ke Indonesia dan mengambil tokoh tertentu untuk dibawa ke negara untuk diadili. Saya rasa kok relatif minim ya, dugaan saya. Apalagi kalau kita coba membandingkan dengan Venezuela, jelas Venezuela ada sumber daya yang memang itu menjanjikan dari sisi sumber dayanya. Misalnya tadi kita ngomong konteks minyak. Kalau kita ngomong konteks minyak, kita nggak punya. Artinya kita benar-benar negara yang boleh dikatakan cadangan energi kita relatif sangat minim. Konteks minyak, estimasi dari sejumlah lembaga negara, kita nggak lebih kok dengan cadangan proven kita sekarang itu nggak lebih dari 10 tahun kalau diproduksi dengan kondisi saat ini. Artinya memang tidak menjanjikan kalau kita mau diinvasi dengan isu energi begitu. Beda dengan Venezuela yang memang dia punya cadangan energi yang besar. Siapapun atau kekuatan asing siapapun bisa dengan dalih apapun untuk masuk ke negara itu, menginfiltrasi, dan pada akhirnya sebenarnya energinya mau diambil. Indonesia saya rasa nggak punya sesuatu yang relatif menarik untuk diinvasi. Sejauh ini ya. Berarti paling nggak kita ya masih aman ya untuk berapa tahun ke depan begitu. Tapi nggak juga sih. Oh, nggak juga. Kalau aku agak beda ya. Ya nggak apa-apa. Nah, ya teori gitu. Maksudnya aku melihatnya beda di preteksnya doang gitu loh, Mas. Oke, secara energi kita mungkin nggak terlalu, sumber daya kita nggak terlalu apa sih yang kita punya menggiurkan, dalam artian worth it gitu ya, dengan potensi perundungan di komunitas internasional. Gimana pun kan apa yang dilakukan oleh seorang invader ya, atau aktor yang dia menginvasi negara lain kan pasti dilihat secara negatif kan. Di komunitas internasional, dan itu jadi harga yang harus dibayar. Kalau memang sepadan ya, itu mungkin tadi dalam konteks Venezuela sepadan nih, kita jadi punya akses ke cadangan minyak terbukti terbesar di dunia kan, Venezuela. Nah, Indonesia ini mungkin dalam konteks geografis, artian dimanapun kita itu sangat strategis posisinya ya, secara geografis gitu. Kita itu
ke Asia Selatan dekat, kita ada Cina di atas dan Jepang juga di situ, dan di bawah kita ada Australia. Di tengah ini di Laut Cina Selatan kita udah tahu lah itu udah berpuluh tahun jadi salah satu titik panas yang api dalam sekam, bisa aja dia meledak dalam waktu yang nggak tahu kapan begitu. Kemudian juga ada Selat Taiwan di situ yang secara eksplisit Cina udah ngomong bahwa bagaimanapun ya one China policy, Hong Kong dan Taiwan itu bagian dari Beijing begitu ya, dan mereka akan mengambil itu pada saatnya. Tapi kita kan nggak tahu saatnya mobilisasi invasi gede-gedean kapan, dan kita tahu di situ ada presence Amerika gitu misalnya, yang bisa dikontrol juga sama Jepang dan Korea Utara dan Korea Selatan. Itu bisa jadi chaos dan kompleks begitu ya di situ. Dan di tengah-tengahnya itu ada kita nih. Di bawahnya ada AUKUS yang dia punya alutsista baru gitu ya, kapal selam nuklir begitu. Bagi pihak-pihak yang berkontestasi bisa bikin basis di sini, taruhlah misalnya tiba-tiba di Surabaya tuh ada, tiba-tiba misalnya di Kalimantan Utara taruh basis-basis yang jadi strategis begitu bagi blok Barat maupun blok Rusia dan Cina begitu di situ. Dan ketika misalnya di satu sisi kita bisa berdoa bahwa posisi kita yang bebas aktif dan netral ini melindungi kita ya, karena pada akhirnya nggak ada nih orang yang bisa bikin basis gitu misalnya di sini Mas. Itu jadi buffer zone, jadi wilayah netral yang ya udah kita nggak ikut-ikut gitu. Tapi dalam skenario terburuk yang terjadi, mau nggak mau kita harus atau terpaksa tertarik begitu kan, ditarik begitu tiba-tiba nggak nih, ini dalam preteks tadi Monroe Doctrine gitu. Amerika punya kepentingan begini-begini, kita mau bikin basis di sini gitu. Berarti singkatnya untuk saat ini posisi Indonesia untuk gerakan non-blok itu sejauh mana bisa harus dimaknai kembali atau bukan maknai kembali ya? Mungkin bisa diubah atau gimana? Kalau untuk konteks saat ini? Bisa ya, karena itu kan konstitusi lah Mas. Konstitusi. Tapi untuk baca situasi saat ini, jujur mungkin itu sesuatu yang sulit untuk dijawab secara eksplisit ya, karena memang konteks sekarang ini kayak belum pernah terjadi sebelumnya nih. Indonesia merdeka tuh tahun 45 itu ada rezim yang baru kan, PBB, meskipun dulu perang dingin itu ada proksi-proksian. Kita kita secara umum itu agak relatif aman lah dengan posisi non-blok itu. Dan justru kita malah bikin blok sendiri kan, dengan kita mendorong kerjasama selatan-selatan gitu ya. Ini sesuatu yang agak baru. Dan justru dalam konteks peristiwa yang terbaru ini, yang runtuhnya world order lah ya, atau paradigma hubungan internasional yang kita tahu selama 80 tahun terakhir, itu membuat doktrin yang kita pakai selama ini, yaitu bebas aktif ya, itu semakin menantang. Kita mau istiqomah nih di jalan ini tuh akan semakin sulit, karena pada akhirnya dalam kondisi kritis kita harus mengambil keputusan cepat. Beneran ada mobilisasi gitu melewat gitu, misalnya destroyer tiba-tiba melintas di Laut Jawa, kita juga nggak bingung gitu kan, kita harus gimana nih gitu. Kalau kita nggak kasih juga gimana, tapi kalau misalnya kita kasih lewat juga, nanti kok kamu masih akses ke Amerika, tetap Cina gimana dong. Jadi perlu ada upaya serius untuk memikirkan, paling tidak di Kementerian Luar Negeri sih, untuk gimana nih kira-kira kita bisa berdansa di tengah kehaosan ini gitu. Kalau dilihat kerjasama kita dengan negara di sekitar kawasan atau semua negara lainnya, ini kan kelihatan tuh kita gelar pasukan atau gelar alutsista yang kerjasama dengan negara asing, negara kawasan. Ya itu menunjukkan sebenarnya kita itu berkawan dengan siapapun gitu. Dan bahkan pilihan-pilihan alutsista kita itu kan merata gitu kan. Dari mulai blok barat dan blok timur itu kan boleh dikatakan kita punya gitu. Tidak ada spesifik alutsista tertentu yang memang mencerminkan negara tertentu gitu kan, enggak ya. Itu mungkin gaya dari pemerintahan dari Indonesia yang turun-temurun demikian gitu ya, untuk menerjemahkan politik internasionalnya. Dan sebenarnya kalau menurutku dari sisi ancaman militer, setidaknya ini bayangan saya dalam jangka menengah atau pendek ya, atau jangka panjang, relatif tidak terlalu besar menurutku loh ya. Karena hal yang relatif rame di kawasan saat ini yang belakangan dan mungkin akan terus muncul itu kan lebih ke
LNU ya di Laut Natuna Utara atau di Laut Cina yang berhubungan dengan Nandas Land itu dan seterusnya. Tetapi kan ini kan masih bisa disikapi dengan gaya-gaya geopolitik kawasan kita dengan negara-negara di sekitar ASEAN yang mungkin terdampak dari kebijakan China itu. Tapi setidaknya ini masih dengan konteks diplomasi begitu. Tapi kalau dengan gelar-gelar pasukan, saya rasa Indonesia dengan negara di kawasan Asia atau bahkan di luar Asia pun berkali-kali juga kerjasama gitu. Jadi saya rasa akan relatif landai ya terkait dengan ancaman-ancaman militer. Nah justru yang berisiko tuh ancaman sifatnya itu militer gitu. Ketika produk-produk dari negara-negara di luar Indonesia lebih mudah ditawarkan di media maya gitu ya atau di media sosial begitu, sedangkan di negeri kita proteksi terkait dengan produk-produk tadi itu relatif lemah atau bahkan tidak diproteksi sama sekali. Itu yang justru menghancurkan ekonomi di negeri ini dari sisi internalnya. Nah itu justru malah berisiko gitu. Jadi untuk saat ini ancaman militer atau nilai militer, kecenderungan nilai militer lebih mendominasi dibandingkan militer tadi. Jadi kalau kita lihat konteks Venezuela kembali lagi ya, itu kan jelas-jelas ya aksi militer yang saya rasa untuk Indonesia relatif mungkin jauh dengan isu seperti itu. Mungkin kalau berkaca dari cerita Rangga tadi bisa jadi demikian, tapi setidaknya kalau bayangan saya sih relatif lebih aman. Toh Indonesia ekonomi juga dengan China misalnya ya, sebagai kekuatan ekonomi yang besar, kita punya keterkaitan hubungan dagang yang kuat pun dengan Amerika juga. Jadi dengan negara-negara yang kuat pun ini yang kita juga selalu berteman dengan mereka. Jadi saya rasa isu terkait hal itu juga masih jauh begitu ya. Dan kalau kita ngomong lagi konteks energi, Indonesia ngambil minyaknya impornya dari Singapura, meskipun Singapura nanti dari berbagai macam negara ya. Dan konteks Venezuela akan berpengaruh nggak terhadap harga minyak dunia? Ya, relatif kecil karena memang dia produksinya per hari aja nggak sampai 1 juta barel. Artinya memang tidak memberi eksposisi yang besar, kecuali kalau itu yang kena Timur Tengah atau Rusia yang 5 besar produsen di dunia. Nah itu akan berpengaruh sangat signifikan. Demikian sahabat Kompas untuk edisi Bongkar Data kali ini. Sampai jumpa di obrolan-obrolan berikutnya. Salam.